Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan kuliah kita hari ini dengan topik tipe-tipe negara. Jadi, topik kita hari ini adalah tipe-tipe negara. Apa yang dimaksud dengan tipe-tipe negara? Tipe-tipe negara adalah menggolong-golongkan negara berdasarkan kepada ciri-ciri tertentu. Jadi yang dimaksud dengan tipe-tipe negara adalah menggolong-golongkan negara berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, dalam menentukan tipe-tipe negara, ada dua sudut tinjauan. Yang pertama, tipe-tipe negara ditinjau dari sudut historis. Yang pertama, tipe-tipe negara ditinjau dari sudut historis. Yang kedua, ditinjau dari sudut hukum. Yang kedua, ditinjau dari sudut hukum atau hubungan penguasa dengan rakyat. Baik, kita diskusikan yang pertama. Tipe-tipe negara berdasarkan ditinjau dari sisi sejarah atau dari sisi historis. Jadi berdasarkan tinjauan sisi sejarah atau sisi historis, tipe negara yang pertama ada disebut dengan tipe negara timur purba. Tipe negara timur purba. Jadi ini negara lama, negara zaman dulu. Apa ciri-cirinya? Tipe negara timur purba. Ciri-ciri utamanya yang pertama adalah negara itu bersifat teokratis atau kedewaan atau ketuhanan. Atau ketuhanan. Jadi maksudnya negara timur purba itu penguasanya itu selalu mengkaitkan dirinya atau mengidentikan dirinya sebagai dewa, sebagai turunan dewa, atau sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi dia adalah bisa mengaku sebagai dewa, titisan dewa,
atau Tuhan itu sendiri. Jadi dia mewakili Tuhan ya untuk memimpin manusia. Nah, yang kedua cirinya adalah kekuasaannya bersifat mutlak dan absolut. Jadi kekuasaannya itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dibantah, karena itu dianggap kehendak dewa. Jadi mungkin Anda pernah mendengar dulu ada raja yang mengaku Tuhan, ya kan, Raja Namrud. Ini dalam cerita agama itu ada Raja Namrud, ya kan, yang memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tidak mau mengakui. Kemudian dalam cerita kitab suci itu disebutkan Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud karena tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Mungkin juga contoh lain, misalnya Firaun Mesir mengaku diri sebagai Tuhan, ya kan? Atau mungkin yang masih ada sampai sekarang itu Kekaisaran Jepang. Nah, dia itu dipercaya dulu adalah dewa. Nah, sampai sekarang mungkin masyarakat Jepang masih meyakini bahwa dia adalah titisan dari dewa. Ya. Nah, itu contoh yang disebut dengan negara dengan tipe Timur Purba. Nah, baik, saudara mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan lagi tipe berikutnya. Ditinjau dari sisi historis, yaitu tipe negara Yunani kuno. Ciri yang pertama, tipe negara Yunani kuno itu negaranya bersifat negara kota. Negara yang hanya meliputi satu kota saja, atau disebut dengan city states, negara kota. Jadi maksudnya wilayahnya tidak luas, penduduknya tidak terlalu banyak. Jadi hanya meliputi satu kota. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah pemerintahannya demokratis. Jadi di dalam literatur ya disebutkan bahwa negara pertama yang menerapkan negara demokrasi itu adalah negara Yunani kuno yang bernama negara Athena. Jadi negara Yunani kuno, negara Athena itu dalam memilih pemerintahan tidak berdasarkan atas turun-temurun, tetapi berdasarkan atas pilihan rakyat. Nah, kemudian negara Yunani kuno itu kalau pemerintahannya ingin membuat kebijakan negara selalu melibatkan rakyat. Jadi rakyat diundang, dimintai pendapatnya. Nah, umpamanya ingin mendirikan bangunan, ingin menaikkan pajak, ingin berperang dan lain sebagainya, hal-hal yang penting bagi negara, maka melibatkan rakyat. Nah, baik dalam pemilihan maupun mengambil kebijakan melibatkan rakyat, ini maksudnya adalah agar orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang terbaik dan pemerintahan itu selalu diabadikan untuk kepentingan rakyat. Nah, karena itu pemerintah selalu melibatkan rakyat ketika akan mengambil kebijakan negara. Jadi ciri yang kedua adalah bersifat demokratis. Nah, yang ketiga, ciri tipe negara Yunani kuno itu adalah di mana rakyat itu oleh pemerintah dididik. Jadi disediakan lembaga pendidikan. Nah, jadi rakyat itu dididik, diajari tentang ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu tentang pertanian, tentang filsafat dan lain sebagainya, pokoknya pengetahuan yang sudah ada pada zaman itu diajarkan kepada rakyat.
yang disebut dengan ensiklopedia. Jadi rakyat itu diajarkan ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 cirinya. Negaranya kecil, bersifat satu kota, negaranya demokratis, dan yang ketiga rakyat itu diajarkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita lanjut, tipe yang berikutnya adalah tipe negara Romawi. Tipe negara Romawi. Tipe negara Romawi kuno ya. Apa sih ciri-cirinya tipe negara Romawi itu? Negara Romawi itu di mana ya sekarang ya kira-kira? Kalau tidak salah di Turki ya kalau sekarang. Nah, salah satu di wilayah Turki. Ya. Apa cirinya tipe negara Romawi kuno itu? Yang pertama cirinya adalah negaranya itu bersifat bersifat disebut dengan raja di atas raja. Maksudnya apa? Tipe negara Romawi kuno itu bersifat kekaisaran yang memiliki banyak negara bawahan. Jadi ada raja, ada kaisar Romawi. Nah, kaisar ini memiliki wilayah yang luas, di mana di wilayah yang luas itu terdiri dari banyak raja-raja. Jadi raja-raja yang tunduk, yang takluk kepada kaisar. Jadi kita tahu wilayah Turki Romawi kuno itu sangat luas sekali. Ini negara besar lah pada masanya. Nah, jadi bersifat imperium namanya ya. Jadi kekaisaran yang imperium. Jadi imperium itu maksudnya dia membawahi banyak raja-raja yang tunduk kepadanya. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah kekuasaan tipe negara Romawi kuno itu kekuasaannya adalah bersifat turun-temurun. Jadi tidak dipilih. Kalau Yunani kuno tadi dipilih, Romawi kuno tidak dipilih. Jadi monarki yang absolut, monarki mutlak. Kekuasaannya bersifat turun-temurun dan juga bersifat absolut dan mutlak. Jadi cirinya yang pertama bersifat kekaisaran imperium, yang kedua kekuasaan berbeda sekali dengan Yunani kuno. Ya, kalau Yunani kuno tadi demokratis, kalau Romawi kebalikannya. Kemudian lanjut kita tipe negara berikutnya adalah tipe negara abad pertengahan. Abad pertengahan. Nah, disebutkan tipe negara abad pertengahan ini adalah di mana negara itu diwarnai dengan penuh pertentangan atau penuh konflik. Jadi banyak terjadi pertentangan. Nah, pertentangan apa saja? Yang pertama, pertentangan antara gereja dengan raja. Nah, jadi ada gereja, kaum agama, dengan negara, pemerintah atau kerajaan. Jadi terjadi pertentangan-pertentangan antara para pendeta, gereja dengan negara, para raja. Nah, apa yang menjadi pertentangan? Yang menjadi persoalannya adalah tentang kewenangan. Jadi pada masa itu gereja itu bukan hanya mengurusi agama, tapi juga mengurusi persoalan-persoalan pajak masyarakat. Nah, kemudian negara juga merasa berwenang mengurusi persoalan-persoalan kemasyarakatan, termasuk persoalan pajak dan lain sebagainya. Nah, sehingga terjadi perebutan kewenangan. Yang satu mengatakan kewenangan kami, negara, yang satu mengatakan kewenangan kami, gereja. Nah, jadi pada masa negara abad pertengahan itu terjadi pertentangan baik antara gereja maupun dengan negara, dalam hal ini adalah raja.
Yang kedua, pertentangan rakyat. Rakyat dengan negara, rakyat dengan raja. Apa persoalannya yang menjadi pertentangan? Nah, pertentangannya terjadi adalah di mana rakyat itu menuntut agar pemerintahan tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak, tetapi demokratis. Nah, kita tahu di abad ke-14 ada yang disebut dengan masa Renaissance, masa kebangkitan Eropa, di mana orang-orang Eropa itu dapat pengetahuan banyak dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang ditulis oleh orang-orang pada zaman Yunani kuno. Salah satu bukunya adalah pengetahuan tentang demokrasi. Jadi dulu zaman Yunani kuno pemerintahan itu bersifat demokrasi. Dulu zaman Yunani kuno pemerintahan itu kalau ingin mengambil kebijakan melibatkan rakyat. Dulu zaman Yunani kuno pemerintahan itu tidak bersifat turun-temurun tetapi dipilih. Nah, pengetahuan ini menjadi inspirasi bagi rakyat. Nah, alangkah baiknya kalau demokrasi yang pernah ada di zaman Yunani kuno itu diterapkan juga pada pemerintahan yang ada sekarang. Sekarang maksudnya zaman itu ya, abad ke-15. Nah, keinginan rakyat yang seperti ini menghendaki pemerintah demokrasi dan di satu sisi negara itu bersifat absolut sehingga terjadi pertentangan. Rakyat ingin demokrasi, pemerintah ingin mempertahankan status quo. Nah, kemudian juga pertentangan yang lain adalah tentang hak menggarap tanah, hak pengelolaan tanah. Nah, di mana pada masa itu di Eropa, tanah-tanah itu milik para bangsawan. Di semua tanah itu apakah tanah perkebunan, tanah pertanian, itu milik bangsawan. Masyarakat biasa yang hidup di atas tanah bangsawan itu hanyalah sebagai penggarap. Dia bekerja kepada pemilik tanah, bekerja kepada para bangsawan. Nah, para penggarap, rakyat yang tidak punya hak terhadap kepemilikan ini menuntut agar mereka juga diberi hak untuk memiliki seperti para bangsawan. Nah, sehingga timbul pertentangan juga agar diatur tentang kepemilikan tanah. Nah, sehingga inilah yang mewarnai negara di abad pertengahan itu banyak terjadi konflik dan pertentangan. Ya. Antara lain dari gereja, negara, bangsawan dan rakyat biasa, dan juga rakyat dengan negara. Nah, kemudian kita lanjut tipe yang terakhir, tipe negara modern. Tipe negara modern, ciri yang pertama adalah pemerintahan bersifat demokratis. Nah, jadi konflik yang terjadi di abad pertengahan itu berpuncak pada lahirnya negara demokrasi atau negara hukum. Nah, negara hukum itu lahir kapan? Atau negara demokratis itu kapan kembali lahir? Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, jadi konflik-konflik yang berlangsung 200-300 tahun itu mencapai klimaknya di mana lahirlah negara modern, yaitu pemerintahan bersifat demokratis. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah adanya pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan antara negara dengan agama. Jadi kalau mengurus negara, mengurus rakyat, mengurus masyarakat, itu adalah wilayahnya negara. Sedangkan gereja atau agama tidak dilibatkan dalam mengurus hal-hal kemasyarakatan, dia hanya mengurus tentang keagamaan saja. Nah, ini puncak dari pertentangan antara kelompok agamawan dan negara. Nah, kemudian juga diakuinya hak-hak kepemilikan bagi masyarakat untuk memiliki tanah. Jadi ada pembaruan hak-hak kepemilikan. Nah, ini juga adalah sebagai klimak atau hasil dari
abad pertentangan yang penuh konflik tadi antara rakyat dengan para bangsawan. Nah, akhirnya menimbulkan pembaharuan tentang hak-hak kepemilikan, di mana setiap orang berhak untuk memiliki atas tanah. Nah, jadi itu ciri-ciri negara modern. Jadi negara-negara modern itu adalah sebagai hasil perjuangan abad pertengahan. Nah, itulah saudara-saudara mahasiswa, ya, tipe-tipe negara ditinjau dari sisi sejarah. Nah, kemudian tadi yang kedua, tipe-tipe negara ditinjau dari sisi hukum. Ya. Nah, untuk tipe-tipe negara ditinjau dari sisi hukum, nanti akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.